Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu. Saya sebagai pemateri pertama, Halidia Wihda, dan pemateri kedua, Silmi Hafizat, dan pemateri ketiga, Muhammad Reski R, dan pemateri terakhir adalah Muhammad Agung. Kami di sini akan membahas mengenai motivasi belajar. Ma- Sebelum kita mengetahui apa itu motivasi belajar, kita harus mengetahui dulu bahwa pembelajaran merupakan proses yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pendidikan. Dalam proses pembelajaran, motivasi menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan seorang mahasiswa. Motivasi belajar dapat diartikan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri mahasiswa yang menimbulkan, menjamin kelangsungan, dan memberikan arah dalam kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Nah, pengertian motivasi belajar adalah kata motivasi berasal dari motif yang dapat diartikan sebagai daya penggerak yang ada di dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi tercapainya suatu tujuan. Bahkan motif dapat diartikan sebagai suatu kondisi atau kesiapsiagaan, perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling dan didahului dengan stimulus untuk mencapai adanya tujuan. Selanjutnya, jenis-jenis motivasi. Dalam membicarakan soal jenis-jenis motivasi, hanya akan dibahas dari dua sudut pandang, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Di mana motivasi intrinsik adalah jenis motivasi yang datangnya dari dalam diri individu sendiri tanpa ada paksaan atau dorongan dari orang lain maupun orang luar. Dengan kata lain, munculnya motivasi intrinsik ini berdasarkan tujuan yang diinginkan oleh siswa dalam belajar, tanpa adanya pengaruh dari luar, dari dosen mungkin atau orang tua. Contohnya, dalam proses belajar, siswa yang termotivasi secara intrinsik itu dapat dilihat dari kegiatannya yang tekun dalam mengerjakan tugas-tugas belajar, karena merasa butuh dan ingin mencapai tujuan yang sebenarnya. Kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ini merupakan motivasi yang timbul sebagai akibat dari pengaruh luar atau pengaruh dari luar individu. Apakah karena adanya ajakan, suruhan, atau paksaan dari orang lain, sehingga dengan keadaan demikian, individu tersebut mau melakukan sesuatu. Selanjutnya ada fungsi motivasi. Motivasi mempunyai fungsi yang penting dalam belajar karena motivasi menentukan intensitas usaha belajar yang dilakukan siswa. Ada tiga fungsi motivasi. Pertama, motivasi sebagai pendorong perbuatan. Motivasi berfungsi sebagai pendorong untuk mempengaruhi sikap apa yang seharusnya anak didik ambil dalam proses belajar. Yang kedua, motivasi sebagai penggerak perbuatan. Dorongan psikologis melahirkan sikap terhadap anak didik itu merupakan sesuatu kekuatan yang tak terbendung yang kemudian terjelma dalam bentuk gerakan psikofisik. Yang ketiga, motivasi sebagai pengarah perbuatan. Anak didik yang mempunyai motivasi dapat menyeleksi mana perbuatan yang harus dilakukan ataupun perbuatan yang perlu diabaikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Ada 6 faktor yang mempengaruhi motivasi dalam belajar. Yang pertama itu cita-cita, yang kedua itu kemampuan, yang ketiga itu kondisi, yang keempat kondisi lingkungan, yang kelima unsur-unsur dinamis dalam belajar, dan yang terakhir cara guru mengajar. Baik, yang pertama cita-cita. Cita-cita sangat penting dalam motivasi belajar dikarenakan cita-cita tersebut sebagai tujuan kita atau hal apa yang ingin kita capai
dalam belajar ini atau menuntut ilmu. Baik, yang kedua kemampuan. Kemampuan membuat kita lebih percaya diri sehingga kita lebih termotivasi dalam belajar. Dengan kita memiliki kemampuan ataupun bakat, kita lebih percaya diri akan diri kita dalam belajar. Yang ketiga, kondisi. Kondisi ada beberapa. Yang pertama itu kondisi sosial. Jadi kondisi sosial sangat berperan juga dalam motivasi belajar. Jika banyak orang yang mendukung kita atau kita bersama dengan orang-orang yang punya motivasi belajar yang sama dengan kita, maka kita lebih termotivasi dalam belajar. Baik, yang keempat, kondisi lingkungan. Dengan mempunyai lingkungan yang nyaman saat belajar serta aman, maka kita tentu lebih giat dalam belajar, dan ini tentu juga memotivasi diri kita untuk lebih giat belajar dan menggapai cita-cita kita. Baik, yang kelima, unsur-unsur dinamis dalam belajar. Unsur-unsur dinamis dalam belajar ini yang pertama itu seperti kita mengikuti kegiatan yang searah dengan motivasi belajar kita. Seperti kita minat dengan komputer, maka kita berkumpul dengan orang-orang yang mempunyai semangat dalam belajar komputer. Nah, jadi unsur-unsur dinamis seperti ini bisa menaikkan motivasi kita dan menjaga motivasi kita dalam menuntut ilmu. Dan yang terakhir, cara guru mengajar. Ini sangat berperan penting karena cara guru mengajar ini sangat krusial, karena jika guru yang mengajar kita itu kreatif, maka kita juga akan lebih cepat menyerap apa yang guru tersebut sampaikan. Dan jika sebaliknya, maka ini tentu lebih lambat dari guru yang kreatif tadi. Baik, kesimpulan. Motivasi belajar merupakan aspek penting dalam proses pembelajaran. Motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi tercapainya suatu tujuan. Terdapat dua jenis motivasi, yakni motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri individu sendiri dan motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar diri individu. Ya, motivasi memiliki fungsi sebagai pendorong, penggerak, dan pengarah perbuatan dalam belajar. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi motivasi belajar. Antara lain ialah cita-cita atau aspirasi, kemampuan individu, kondisi fisik dan psikologis, kondisi lingkungan, unsur-unsur dinamis dalam belajar, serta cara dosen mengajar. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.